Jadi kalau aslinya dari Kuningan. Jadi sekarang di Kuningan. Kalau emasnya dari mana, Mas? Dari Palembang. Dari Palembang. Asli Palembang? Asli. Sendiri? Sama kakak. Oh, berdua sama kakak. Itu kalau bapaknya yang dari Kuningan itu, awalnya panjenengan pernah belajar apa? Enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Yang kaitannya dengan spiritual. Enggak pernah. Nah, kok bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Artinya begini, waktu dulu orang tua saya, oh, cobalah dalam hidup ini kamu mengkaji diri kan. Mengkaji diri kan maksudnya saya nggak tahu yang sebenarnya mengkaji diri, maka saya mengkajinya itu melalui perjalanan saya, hidup saya, yang secara nyata. Entah bagus entah jeleknya, maka yang jelek udah kita buang, kalau yang bagus ya kita lanjutkan. Setelah aku nyimak di YouTube ya, artinya cuma iseng HP kan itu. Saya juga nggak tahu Putra Romo Channel, Bapak menyampaikan masalah Wahyu Pancagaib. Pas yang menyampaikannya ini orangnya biasa saja kan gitu ya, biasanya kan orang yang berjubah. Jiwa saya kan juga jiwakannya ya gondrong ya, ini udah biasa gitu loh. Artinya bukan berarti gondrong itu acak-acakan gak karuan, tapi hanya senang saja. Saya ikuti, saya ulang lagi. Pertama sih nggak ngerti maksudnya bapak itu apa itu segala macam. Terus akhirnya saya memahami. Nah, terlintas dalam hati ini nih, orang yang unik dan orang yang mendapat tunjuk dari yang kuasa yang benar-benar. Nah, kalau agama kan masih menyalahkan orang lain, masih mengharamkan A, B, C, D lah. Jadi ibaratnya kalau namanya Pak Web itu tidak ada istilah yang saya tahu menyalahkan apapun itu yang terjadi, itu tidak pernah. Maka saya punya keyakinan saya dikasih stroke, ya itulah karunia Tuhan. Dan saya tidak takut masalah matinya oleh orang tua begini, terjadi semuanya. Masalahnya saya gitu kan, perasaan saya selama hidup ya ini mohon maaf itu tidak terlalu neko-neko, dan orang tua saya pun tidak termasuk orang neko-neko, biasa saja. Tapi kok sampai mengalami seperti itu. Iya. Ya akhirnya saya pernah bertanya kepada ini, kepada itu. Ya akhirnya suruhnya sholat yang benar, wirid ini, wirid itu. Saya tidak butuh masalah wiridnya. Saya ingin yang praktis saja dan yang nyata untuk menenangkan hati saya. Soalnya sepanjang perjalanan hidup saya itu kalau hanya orang sekedar awam nggak akan tertarik, apalagi percaya sama apa yang saya sampaikan, terkecuali memang
dia dipilih oleh Maha Hidup. Buktinya apa Pak? Saya ingin minta, walaupun melalui mimpi, karena petunjuk saya juga melalui mimpi ya Pak ya, karena nggak paham tentang. Saya ketemu Pak Web dan seolah-olah antara saya dengan Pak Web itu udah gimana ya kenal dekat begitu. Ini semua mimpi, mau tidur. Terus dilanjut lagi ceritanya, dilanjut lagi. Yang perlihat Pak Web. Makanya saya akhirnya pengen memutuskan, saya pengen suara ke sini. Walaupun kondisi fisik saya lagi ya beginilah. Terus kemungkinan datang ke sini bukannya malah meringankan orang lain, malah merepotkan orang lain. Saya sadar itu. Tapi nggak apa-apa lah, ini misi batin. Nah, itu biasanya yang tertarik, tergugah, percaya itu bisa dipastikan sebelumnya itu berspiritual, artinya punya dasar, ada dasarnya, karena mengalami capek, mengalami kelelahan, karena ndak nyampe. Nah, akhirnya tertarik dan mengambil kesimpulan untuk ikut mengkaji diri bersama saya. Jadi kalau orang awam, sekedar orang awam itu langkah untuk tertarik, percaya, itu langkah. Padahal kemungkinan gitu ya, kemungkinan itu baru saya kemungkinan itu baru saya yang selalu membalas siapapun dia dengan kalimat jangan gampang percaya dulu, jangan mudah tertarik dulu, simak dulu baik-baik pencerahannya agar supaya mengerti, memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya, serta tidak bingung tentang saya. Sepertinya kayaknya itu baru saya yang mengeluarkan kata-kata itu. Betul. Nah, kebanyakan itu kan malah malah disponsori agar supaya lebih tertarik lagi kan, supaya benar-benar ngikut gitu. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Lah dari kata-kata ini aja kalau orang itu jeli udah pasti tergugah gitu. Padahal itu kan bukan ilmu ya, bukan ilmu, terus bukan spiritual, tapi itu kan kata-kata mengingatkan agar supaya kita itu tidak mudah ditipu orang, tidak mudah dimanfaatkan orang. Intinya kan seperti itu. Tapi ya banyak yang nggak paham tentang kata-kata itu, masih saja ngeyel. Ditinggal istri, bahasanya istri dengan alasan dia laku, tapi kan arahnya kepada Ibu Ratu Kidul. Saya sih nggak paham apa-apa ya kalau memang itu keyakinanmu ya silakan. Karena kamu keyakinannya itu. Akhirnya punya suami lagi berapa sampai 3 kali kalau nggak salah. Anak-anak ditinggal pada saya semua Pak. Karena memuja Ratu Kidul itu tadi. Ya mungkin. Karena masih mengingat anak masih kecil, biar anak dewasa dulu, tunggu dulu anak dewasa, supaya kalau dalam saya sebagai bapaknya menjelaskan itu biar mengerti dan bukan untuk membenci. Akhirnya kan saya tabungan, saya percayakan karena saya sakit stroke itu pikirannya antara mati dan hidup.
Jadi apapun juga aset-aset saya tak berikan semuanya, termasuk tak titipin uang 1,5 miliar lah, kurang lebih 1,6 lah. Ternyata disalahgunakan, anak nggak pada sekolah, saya udah sakit mikirin kayak gitu anak lagi kan. Akhirnya begini pikiran saya, anak mau sekolah mau juga nggak jadi masalah. Jadi masalah itu aja yang kata di YouTube, oh ada masalah jangan masalah. Sakit udah ya nikmatin saja, jangan dipermasalahkan. Kalau panjenengan yang dari Palembang bagaimana? Kok bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan? Awalnya pernah berspiritual dalam hal apa? Nah, dalam hal apa spiritualnya? Marifat. Oh, marifat. Dari orang tua. Oh, dari orang tua. Langsung antar orang tua ke gurunya. Awalnya sih dari orang sakit. Dia tuh udah 7 tahun sakit, menderita. Mungkin dia ada petunjuk sehat. Diantarkanlah di Lampung itu ceritanya. Salah kamu belajar serikat merah berkalimat, manggil itu kata orang tua kan. Nanti kau sendiri, nanti kamu ditagihnya katanya kan, dia untuk janji. Akhirnya ya namanya orang tua membimbing terus Pak. Itu sampailah orang tua meninggal. Yang tahunya adik saya yang cerita, saya nggak tahu juga gimana dia sampai linglung orang tua saya. Itu udah vakum, adik saya ini ngasih pertanyaan. Ya namanya saya sombong loh Pak. Coba Kak ngejawab dulu, siapa aku, dari mana aku, enggak kemana aku, dan untuk apa aku hidup. Pokoknya aku diam, kok Kak nggak mau jawab katanya kan. Ya itu tanya sama dirimu sendiri kayak aku kan, kayak gitu kan. Karena saking sombongnya, namanya dunia udah maju, dia lah YouTube. Lihatlah Pak Bet cerita. Kembali itu langsung aku jawab ke adik saya diam. Gitu. Akhirnya saya diantarkan kepada Pak Lukman. Akhirnya dikasih, ya janganlah Pak Lukman. Pak Lukman dari Madura itu? Iya. Nah, itu kadang saya. Sahabat dengan bapak saya, bercerita tentang agama dulu Pak. Kayak gitu kan. Ya akhirnya saya merenung. Tanpa 4 anasir ini saya nggak bisa hidup kayak gitu kan. Namanya selama ini saya dikendalikan oleh 4 anasir itu, bukan hidup saya kayak gitu kan. Wajar kalau hidup saya ini kayak gini, dari kecil udah hancur. Yang tahu cuma saya sendiri, pribadi saya sudah hancur kehidupan saya. Keluarga saya nggak tahu. Sampai-sampai anak istri saya ikut juga Pak. Tapi anak saya ya namanya anak males-malesan. Ya nanti saya mau kasih motivasi terus untuk kamu sendiri, nanti kamu tahu sendiri nanti. Kalau soal anak jangan terlalu banyak ikut campur, karena betapapun anak dia punya hidup sendiri, artinya dia punya jalan sendiri, dia punya hak sendiri. Nah jalannya, haknya ini tidak bisa kita recoki, walaupun wujudnya itu anak kita. Iya Pak. Jadi biarkan dia berproses secara natural. Tapi yang kecil itu mau Pak. Yang besar yang perempuan tuh agak diam, nggak mau bunyi ngomong. Kadang mungkin di prosesnya saya mau bikin emosi gimana. Ya kalau istri kayak gitulah Pak. Ya saya kan kalau saya pulang kerja berdua bercerita tentang bayi pengen baca gaib ini, nanti ngulang lagi kebiasaan kayak gitu. Jadi kakak beradik ini pernah di spiritual Ma'rifat dulu. Iya, iya Pak. Bersama-sama. Awalnya dari bapaknya. Iya Bapak. Ini setelah bapak meninggal ikut sama yang ngajarkan kayak gitu, tapi melalui anaknya yang udah ada. Orangnya udah meninggal.
sebenarnya kalau yang menjadi tujuan itu Jakarta, itu untuk bisa sampai ke Jakarta kan banyak jalannya. Kalau yang jadi tujuan itu adalah Jakarta, untuk bisa sampai ke Jakarta itu kan banyak sekali jalannya kan. Bisa lewat darat, bisa lewat udara, bisa lewat kereta, lewat darat aja bermacam-macam tuh. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, ya. Bisa naik mobil, bisa naik kereta. Lewat udara juga banyak itu. Bisa pakai pesawat, ya kan? Bisa pakai apa itu namanya, balon gantung itu dan lain sebagainya. Dan semuanya itu baik, semuanya itu benar, nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang nggak benar, dan tidak ada yang tidak sampai. Semuanya tetap bisa sampai ke Jakarta, semuanya. Hanya saja perkaranya ada yang cepat, ada yang lambat, itu saja. Terus lagi, yang menjadi inti daripada perjalanan adalah tiket, ya, tiketnya. Entah naik pesawat, entah naik mobil, adalah tiketnya. Kalau menggunakan jalan pribadi, itu SIM dan STNK. Kalau menggunakan kendaraan umum, itu tiket. Lah ini yang tidak ada di setiap transportasi perjalanan. Transportasinya benar, rutenya juga benar, jalannya juga benar. Hanya saja untuk yang pribadi ndak punya SIM, ndak punya STNK. Untuk yang umum ndak punya karcis, ndak punya tiket. Itu. Kalau yang bersifat pribadi, punya SIM, punya STNK, yang bersifat umum, punya kartis, punya tiket, ini pasti sampai di Jakarta. Ndak bisa ndak. Lawong transportasinya udah bener, rutenya udah bener, jalannya udah bener, ndak bisa sampai ke Jakarta bagaimana? Jadi yang menjadikan tidak bisa sampai ke Jakarta itu kalau yang bersifat pribadi adalah SIM sama STNK-nya. Kalau yang bersifat umum, karcis atau tiketnya. Nah, itu yang menjadikan tidak bisa sampai ke Jakarta. Itu saja. Lalu filosofi daripada tiket atau karcis, STNK atau SIM ini apa? Filosofinya. Filosofi daripada karcis atau tiket, SIM atau STNK adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup dalam menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Lah ini yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Makanya banyak sekali. Kendaraannya bener, transportasinya bener, jalannya bener, rutenya bener, tapi nggak nyampe. Itu. Paham ya? Nyambung. Nah, itu yang menjadikan. Tanpa tiga hal maha suci ini,
nggak mungkin tercapai kalau nggak ada cinta kasih sayang. bukan itu. Jadi mana? Kalau 3 tempatnya maha suci ini kebersihannya ndak terjaga, ndak sampai. Nah, iya. Jadi selama Itu aja. yang kita pelajari ini kan banyaklah benci, dendamnya. Nah itu Tapi dia, pelajarannya Pak Wet ini harus suka ndak suka, harus harus memaksakan harus harga mati itu, mati itu kan. harga mati Ini ndak yang bisa. nggak ada. Nah itu dia. Sebab saya udah jalan nih Pak, terbukti pada saya. Iya. Saya bisa sampai sini karena pelajaran ini. Lah itu dia. Saya kan sering sakit. Pelajaran inilah menyembuhkan saya. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi mau lewat Udara. enggak, mau lewat ilmu maksiat, Iya. mau lewat ilmu syariat, Nah, mau lewat ilmu tarekot, iya. mau lewat ilmu hakikat, mau lewat ilmu tasawuf, mau lewat ilmu Makrifat, makrifat, sufi. bahkan sufi sekalipun meninggalkan semuanya. Kalau kebersihan otak atau pikirannya tidak terjaga, tumbang di tengah Itulah yang jalan. sulitnya. Masih saya. Kok masih saya bisa benci? Lah itu Masih ada cek di hati kayak gitu kan. Nah bisa polos tuh gimana? Gitu. Kayak apa itu tidak apa-apa, kayak netral sama alam semesta kayak gitu. Lah itu. Nah ini lama ya. Saya ini sudah naik transportasinya, sudah saya naikin. Udah berangkat. Mana Jakartanya? Nah itu, Nah, ini itu maksud saya tuh. nah, ini. Kan dibikinnya bimbang. Nah, itu dia. Nah, di sini makanya mengkaji diri bersama saya. Nggak usah apa-apalah. Satu aja, bertobat. Bertobat ini bukan tentang orang jahat, ya, bukan tentang orang tidak baik, bukan tentang orang bukan, tidak ada katanya. Bertobat dalam artian menghentikan semua masa lalu. Apapun itu. Kalau enggak sulit, kalau enggak susah. Dalam juga itu, enggak pakai tirakat, enggak pakai enggak ada. Hanya pakainya bertobat aja. Berhenti dari seluruh masa lalu. Cuma itu aja. Tapi ya, kalau bukan orang yang sudah capek, sudah lelah, nggak akan tertarik. Apalagi orang awam. Orang awam, orang-orang yang belum capek akan lebih tertarik yang bayar sekian juta, yang menggunakan ritual ini, yang menggunakan puasa sekian bulan. Dia akan tertarik ke sana. Kalau belum capek. Iya. Itulah saya bingung. Oh ada syarat kayak gini. Sedangkan Pak ini gratis. Itu aku tuh. Kenapa gratis? Lah mengenal dirinya sendiri Iya. kok. Bagaimana? Nah, Pelajari mengenal itulah harus ada orang membimbing. itu dia. Teman. Lah ini yang tidak ada di luaran sana. Iya. Ini yang nggak ada. Kalau semua transportasi menggunakan ini, nggak ada yang tidak bisa mengantar penumpang ke Jakarta, itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi mau dikaji dengan apapun nggak masuk, Mas, nggak masuk. Ya intinya bertobat itu memulai gaya baru ya, Iya. yang mengutamakan tiga singgasana itu ya. Enggak. Bukan mengutamakan tiga singgasana. Menjaga Gaya hidup kita atau pola hidup kita di masa lalu itu kan
tanpa koneksi dengan Maha Hidup. Nah, itu kita hentikan. Perbuatan-perbuatan tanpa koneksi dengan Maha Hidup, masa lalu-lalu itu. Nah, ini kita hentikan. Termasuk perbuatan itu perbuatan baik lah. Bahkan perbuatan baik. Bahkan perbuatan baik. Buktinya kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak terkoneksi dengan Maha Suci. Nyatanya pengen dianggap baik. Pengen dipuji. Karena sudah menolong orang kan. Nah, itu bukti kalau tidak terkoneksi dengan Maha Hidup. Nah, kita ubah menjadi apapun yang kita lakukan senantiasa terkoneksi dengan Maha Hidup. Tapi saya belum tahu Maha Hidup itu ada di mana. Ruhnya Maha Hidup kan ada di dalam diri kita. Kenapa repot-repot? Kenapa repot-repot? Yang itu orang nggak sadar. Nah, tapi saya nemu dengan Bapak, aku beri 4 ilmu itu dan cinta kasih sayang itu yang belum saya temukan. Itu dia. Semudah itu cara mengkaji. Kurang lengkap yang punya almarhum. Kalau yang orang tua saya Pak, ada semua, tapi Kurang lengkap. enggak dijabarkan air itu apa, namanya apa, sifatnya apa. Enggak dijabarkan kayak gitu. Kalau di video Bapak kan judulnya Manunggaling Kaula Gusti kan. Hmm. Karena itu di tahun 2014 kalau Iya. Bapak ngomong. Di situ kan Bapak menjelaskan pohon Sagratul Yakin. Iya, Kalau di buku almarhum pohon sir. iya. Oh, cuman perbedaan bahasa saja. Nah, ya itu banyak. Oke. Ya apa namanya? Bahasa-bahasa ini ada banyak. Bergantung induk leluhur. Nah, bergantung dari sana. Seperti sedulur papat Kalimo Pancer. Ini induk leluhur lain, beda lagi, bahasanya beda lagi. Padahal sama ini. Aksara gitu. Sama, padahal sama, intinya sama, tapi beda-beda bahasa. Satu lagi. Nah, terus betapapun samanya, nah ini lapisannya atau ranahnya yang tidak berurutan. Itu Bapak berurusan. tidak berurutan. Nah, karena untuk mengetahui ranah atau untuk mengetahui urutan-urutannya sejak awal itu ya kita harus kembali kepada diri dulu. Baru kita mengetahui. Lebih dulu mana hidup sama mutmainah? Lebih dulu mana mutmainah sama alwamah? Itu kan harus kembali kepada diri dulu. Kalau tidak melalui kembali kepada diri, hasil adopsi atau hasil belajar atau hasil berguru kepada orang lain, ndak akan mengetahui tentang ini. Asal nyebut aja, asal nyebut. Dan sebenarnya itu ndak masalah. Tapi itu sangat mempengaruhi keyakinan kita. Sangat mempengaruhi keyakinan kita. Cara lumbuhnya. Iya, itu. Namun sayang, ada pengabdian yang lebih besar yang harus saya pilih. Yaitu menyelamatkan NKRI dan menyelamatkan alam semesta seisinya yang saat ini sedang berproses. Untuk bisa membantu menyelamatkan NKRI kita, untuk bisa membantu menyelamatkan alam semesta seisinya, saya harus menemui para leluhur Nusantara yang tersebar di beberapa titik. Karena hanya dengan seperti itu saya termasuk bukan tidak sopan,
Dan saya bisa menjadi jembatan bagi para leluhur tersebut untuk melakukan koneksi langsung dengan anak cucu keturunannya di tempatnya masing-masing. Artinya, pada saat ini saya sedang melakukan perjalanan yang lebih banyaknya itu di luar kota. Hal ini bukan berarti saya meremehkan panjenengan. Bukan berarti saya meremehkan panjenengan. Panjenengan juga penting. Kajian diri melalui pertobatan yang panjenengan lakukan itu juga penting. Namun, kepentingan ini skala kecil. Ada yang lebih besar, yaitu tentang keselamatan NKRI yang kita tempati ini, yang sedang terancam, sedang dirongrong oleh orang-orang munafik, pecundang. Alam semesta yang kita tempati juga sedang diguncang oleh sapu jagat yang sedang melakukan pembersihan, membersihkan sampah-sampah dunia. Itu lebih besar. Maka saya berani melanggar sumpah. Saya berani melanggar janji. Karena pengabdian yang satu ini berskala besar. Suatu ketika, di dalam laku suci mempertahankan manunggal jati, panjenengan juga harus melakukan hal yang sama. Ketika dihadapkan dengan dua hal yang itu berkaitan dengan janji panjenengan, berkaitan dengan sumpah panjenengan, maka panjenengan harus melanggar sumpah tersebut, janji tersebut, agar supaya panjenengan bisa berbuat, bisa melakukan untuk suatu hal yang berskala besar. Contoh, mengabdikan seluruh jiwa raga saya kepada siapapun yang datang manekung atau gembleng di sini. Itu kan janji saya. Itu kan sumpah saya. Namun dikarenakan ada pengabdian yang lebih besar, berskala besar, maka saya melanggar janji saya ini. Artinya panjenengan akan saya tinggal untuk beberapa saat lamanya. Sehingganya ketika panjenengan berhasil memasuki puncaknya manekung atau puncaknya gembleng, kalau saya belum pulang, panjenengan harus nunggu. Kalau saya belum pulang, misal contoh malam ini panjenengan sudah memasuki puncak manekung atau gembleng, saya belum pulang nih, nah panjenengan harus nunggu saya. Karena saya sedang melakukan perbuatan besar untuk NKRI dan alam semesta. Kalau saya
mampu dan bisa siap. Jenengan paham. Ya. Manekung atau gembleng itu bisa ditempuh dalam waktu 4 hari 5 malam. Selesai itu. Namun tidak sedikit di antara yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, merasakan kurang motivasinya, kurang waktunya. Karena hanya 4 hari 5 malam. Nah, panjenengan punya banyak kesempatan di sini. Sehingganya panjenengan bisa tidak tergesa-gesa menghafalkan jati diri dan mengklimakan setiap patrap samadhi yang panjenengan latih selama di pesanggrahan. Jenengan paham nggak maksud saya? Ya. Suatu ketika di dalam laku suci mempertahankan manunggal jati, panjenengan harus bercermin dengan apa yang sedang saya lakukan saat ini. Misal contoh, panjenengan punya uang 10.000. Namun sebelum punya uang, panjenengan punya janji sama anak. Katakanlah anak panjenengan ingin membeli sesuatu. Kemudian panjenengan berjanji kepada anak panjenengan. Bapak janji, nanti kalau dapat uang, uangnya langsung saya kasihkan sama kamu buat membeli sesuatu itu. Katakanlah jumlah uang itu 10.000. Begitu panjenengan berupaya dan berhasil mendapatkan uang 10.000, ini sudah uang 10.000 ini kan sudah terikat perjanjian sama anak panjenengan. Bersamaan dengan itu, ada yang namanya manusia hidup. Ini kelasnya manusia hidup loh ya. Ada yang disebut manusia hidup 50 kakak, 50 keluarga. Atau 100 keluarga. Kelaparan. Panjenengan harus mengingkari janji panjenengan kepada anak ini, memberikan uang 10.000 ini kepada 50 keluarga yang sedang kelaparan ini. Maksud nggak jenengan? Paham nggak? Iya. Nah, ini yang sedang saya lakukan. Di dalam spiritual itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah perjuangan. Tahapan kedua adalah pengorbanan. Dan tahapan ketiga yang terakhir nih, dan tidak semua orang mampu, adalah pengabdian. Ada banyak orang-orang awam mengalami penderitaan. Itu karena mereka tidak mau berjuang. Ada banyak orang-orang awam mengalami penderitaan itu dikarenakan mereka tidak mau berjuang. Ada banyak orang yang mau berjuang namun mengalami kegagalan-kegagalan. Itu karena tidak mau berkorban. Ada banyak orang yang mau berkorban namun tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Itu dikarenakan tidak mau mengabdi.
Ini berhenti di sini. Artinya 3 dimensi laku atau 3 tahapan laku. Tertinggi adalah pengabdian. Dan sebaik-baiknya pengabdian adalah pengabdian dalam skala besar. Jadi, untuk sebuah pengabdian, bahkan yang namanya Tuhan sekalipun harus panjenengan ingkari. Untuk sebuah pengabdian, bahkan yang namanya Tuhan sekalipun harus panjenengan ingkari. Maksud enggak jenengan? Paham enggak? Contoh. Panjenengan sedang patrap samadhi. Ya. Sedang patrap samadhi. Ini kan urusan dengan Tuhan. Tetangga panjenengan rumahnya kebakaran. Dia nggak ada yang menolong. Ini harus panjenengan ingkari, harus panjenengan hentikan untuk menolong tetangga panjenengan yang rumahnya sedang kebakaran. Ini mengabdi. Percayalah, Tuhan tidak akan marah sama panjenengan. Nah, itu. Apalagi pengabdian ini berskala besar. Panjenengan akan dibayar mahal sama Tuhan. Apalagi bukan tentang Tuhan. Tentang Tuhan saja panjenengan bisa melanggar, panjenengan bisa mengingkari. Kalau berhadapan dengan pengabdian. Sebab karena itu, saya tidak punya keraguan untuk mengabdi kepada panjenengan. Selama panjenengan manekung atau gembleng di sini. Dan mayoritas, kenapa orang enggan untuk mengabdi? Nggak ada enaknya orang mengabdi itu. Makan hati orang mengabdi itu. Ya, Pak. Diatur-atur ya. Bohongin itu. Ya, kalau sudahnya makan hati ya makan hati, tapi nggak, kita mah ibaratnya harus makan gowo. Namun jika kesadaran kita, kesadaran mengabdi, kita tidak pernah merasa tertipu. Merasa dibohongi, merasa dimanfaatkan, enggak. Karena memang mengabdi kan. Dan yang namanya orang mengabdi kan memang harus diperlakukan seperti itu kan. Makanya nyaris nggak ada orang yang mau mengabdi. Kayaknya cuma wong edan baku yang mau. Semakin besar pengabdian panjenengan, semakin luas pengabdian panjenengan, semakin Tuhan itu tidak punya tempat. Akhirnya dia tinggal di dalam diri panjenengan. Ya, kalau bersih, tiganya itu dari pasti kan. Pasti itu. Tapi kalau nggak kayak gitu sulit kayaknya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita, mengadakan kita memang untuk itu. Iya. Untuk mengabdi. Bagaimana pada. Iya. Benar kan, Pak? Lah gimana? Bukan sholat kan. Tuh. Jadi ketika kita melakukan pengabdian terhadap apapun, berarti kita sesuai maksudnya Tuhan. Nah, maksudnya Tuhan mengadakan kita untuk itu.
itu. Kalau bukan itu, selain itu berarti kita tidak sesuai dengan yang dimaui Tuhan. Nah, makanya nggak dapat bayaran. Gratis. Pasrah padaku, menerima keputusanku, menurut kuasaku. Nah, itu di situ. Leluhur kita adalah para dewa. Di dalam keyakinan atau kepercayaan Buddha Hindu, seorang Dewa Krishna mengingkari sumpahnya, mengingkari janjinya atau melanggar janjinya itu untuk pengabdian dalam skala besar. Itu contoh buat kita sebagai anak cucunya. Nah, Dewa Krishna ini merupakan filosofi Tuhan ketika sebagai sang pencipta. Jadi ketika Tuhan sebagai sang pencipta, lah ini difilosofikan sebagai Dewa Krishna. Kurang apa kehebatan seorang pencipta? Kurang bagaimana kekuasaan sang pencipta? Namun dia mengingkari. Jadi kusir di dalam perang. Bahkan membunuh. Nah, Tuhan kok membunuh? Bukan Tuhan kalau membunuh. Tapi dalam kenyataannya, Tuhan melakukan pembunuhan. Dalam rangka pengabdian skala besar. Pada eranya pernah terjadi perang Bharatayuddha antara bangsa leluhur kita, para dewa, dengan bangsa leluhurnya para asura. Perang Bharatayuddha ini diadakan untuk memenangkan kebaikan. Karena di sepanjang peradabannya, kebaikan ini selalu tertindas. Agar supaya kebaikan ini menang, unggul, maka perang ini diciptakan oleh Dewa Krishna. Jadi skenario perang itu diskenarioi oleh Dewa Krishna ini tadi. Dan siapapun yang menjadi penghambat terjadinya perang itu, yang memungkinkan kebaikan tetap kalah, maka akan dibunuh oleh Dewa Krishna. Jadi siapapun yang menghalangi, menghambat terjadinya perang itu, dibunuh oleh Dewa Krishna. Maka dia adalah penggambaran Tuhan ketika sebagai sang pencipta, kan? Jadi nggak ada makhluk yang sakti di hadapan dia. Itu namanya pengabdian. Seperti itulah pengabdian. Jadi ilmu andalannya para leluhur kita adalah pengabdian. Dia tidak berharga ketika tidak mengabdi. Merasa tidak berharga ketika tidak mengabdi. Merasa tidak berguna ketika tidak mengabdi. Nah, kita berawal dari situ. Kita keturunannya. Jadi, jangan minta dihargai. Jangan ingin dihormati. Karena kita adalah pengabdi.
Ini tersulit, bahkan terberat di dalam laku adalah mengabdi. Motivasi-motivasi yang saya berikan, diam ketika bersamadhi, setelah melakukan patrap, itu juga pengabdian. Siapa yang mengabdi? Yang mengabdi adalah sedulur papat kita. Mengabdi kepada siapa? Kepada hidup kita. Makanya yang namanya patrap samadhi itu nggak ada enaknya kalau belum mencapai klima. Kalau belum mencapai puncaknya, nggak ada enaknya yang namanya patrap samadhi itu. Karena apa? Karena saudara empat kita sedang mengabdi kepada hidup. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu juga mengabdi. Siapa yang mengabdi? Mengabdi kepada siapa? Tidak ada satupun pergerakan yang itu tidak digerakkan oleh hidup. Tidak ada satupun gerakan pada diri kita sepanjang selama kita terjaga yang itu tidak digerakkan oleh hidup. Semuanya itu digerakkan oleh hidup. Yang menggerakkan adalah hidup. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah pengabdian dalam skala besar. Siapa yang mengabdi? Saudara empat kita. Mengabdi kepada siapa? Kepada hidup kita. Kemudian hidup kita dengan empat abdinya mengabdi pula kepada Maha Hidup. Hidup kita dengan empat abdinya yang mengabdi kepada hidup, kepada Maha Hidup, ini secara bersamaan mengabdi lagi kepada alam semesta seisinya. Bahkan Maha Hidup itu loh mengabdi. Maha Hidup itu loh mengabdi. Bagaimana mungkin makhluk tidak mengabdi? Lawang Maha Hidup saja mengabdi. Jadi tidak ada bukti realitanya Tuhan itu menghukum, Tuhan itu mencela, Tuhan itu mencelakai, Tuhan itu menghancurkan, Tuhan itu menyediakan surga untuk yang suka kebaikan, menyediakan neraka untuk yang suka kejahatan. Nggak ada bukti realitanya, itu nggak ada. Lawang Tuhan itu mengabdi. Bagaimana mungkin pengabdi bisa punya kuasa seperti itu? Kita tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena pengabdian Tuhan kepada kita. Coba Tuhan nggak ngabdi pada kita. Bukan dibunuh, kita tidak bisa apa-apa. Bukan dibunuh, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita bisa itu, kita bisa ini, itu karena dilayani Tuhan. Tuhan mengabdi kepada kita. Nah, kalau Tuhan saja mengabdi kepada kita, lalu apa kita akan berlagak sebagai bos di hadapan Tuhan?
kita harus malu. Nah, masa bos juragan melayani jongos? Kita harus tahu diri. Jangan karena mentang-mentang Tuhan pelayan kita lalu kita sewenang-wenang. Seumur hidup kita dilayani oleh Tuhan. Seumur hidup Tuhan mengabdi kepada kita. Lalu kapan kita mengabdi kepadanya? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah balasan dari pengabdian Tuhan kepada kita. Dan itu kelasnya alam semesta seisinya. Nah, kalau diam sesudah melakukan patrap, itu kelasnya pribadi, bukan alam semesta seisinya. Namun sama-sama mengabdi. Sama-sama mengabdi. Jadi sadari. Dengan wahyu pancalaku, ketika panjenengan sedang melakukan patrap, bahwasanya saudara 4 panjenengan itu sedang mengabdi kepada hidup. Ya pasti nggak enak yang namanya orang mengabdi. Capek lah, lelah lah, terpaksa lah. Namanya orang mengabdi. Karena inilah, untuk sementara waktu, manekung atau gembleng itu saya istirahatkan. Karena saya sedang melakukan pengabdian dalam skala besar. Sampai saya selesai. Setelah saya selesai melakukan pengabdian dalam skala besar ini, manekung atau gembleng akan saya buka kembali. Barangkali masih ada yang sudah capek di luar sana. Nah, panjenengan bertiga yang sudah terlanjur ke sini, mau tidak mau, panjenengan harus menunggu saya ketika panjenengan berhasil mencapai puncaknya manekung atau gembleng nantinya. Karena besok saya akan keluar pesanggrahan, masih dalam lingkup kota setempat. Saya akan melakukan patrap samadhi mijil sowan di beberapa tempat tidurnya para raja-raja di Pulau Jawa. Raja-raja di Jawa Tengah, raja-raja di Jawa Timur, raja-raja di Jawa Barat. Mungkin perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 3 harian. Baru saya bisa kembali lagi ke pesanggrahan. Dan ketika itu pastinya panjenengan sudah berada di puncaknya manekung atau gembleng. Gunakan
kesempatan dan waktu yang sangat luang ini untuk menghafal jati diri panjenengan sendiri. Karena pondasi terkuat adalah hafalnya panjenengan tentang jati diri panjenengan. Itu pondasi paling kuat. Sembari menghafal teknik-teknik, tahapan-tahapan patrap samadhi, jangan sampai lupa itu. Tahapan-tahapan, cara-caranya patrap samadhi yang baik dan tepat itu seperti apa. Ini akan dituntunkan kepada panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng. Panjenengan harus benar-benar paham di situ. Sehingganya nanti ketika kembali ke rumah jenengan tidak bingung lagi. Entah itu tentang patrap samadhinya atau tentang lakunya. Nah, ya. Soalnya jeleknya saya seperti itu. Kalau orang lain bisa mengetahui masa depan beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya gitu aja, tapi enggak melakukan apa-apa. Kalau saya enggak bisa seperti itu. Berani berbicara, saya harus melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Tentang kejadian yang sedang mengancam NKRI, tentang kejadian yang sedang mengancam alam semesta seisinya, khususnya Pulau Jawa, itu kan sedang panas dibicarakan di internet. Tapi mereka hanya berbicara tok, nggak ada yang dia lakukan. Jadi nggak lebih dari hanya menakut-nakuti orang awam saja. Nah, menyampaikan apa yang akan terjadi beberapa bulan kemudian tapi tidak melakukan apa-apa, berarti kan sama halnya menakut-nakuti orang awam. Paham ya? Jadi besok malam ini panjenengan ada di patrap apa? Sowan. Ya. Nah, besok saya tinggal keluar dulu karena saya akan melakukan pasowanan agung di pusaranya raja-raja Jawa yang tersebar di Pulau Jawa. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan ke luar pulau. Ini sudah jauh, ini sudah nggak hari, itu udah minggu pasti, mingguan ke atas itu waktunya, karena sudah menyeberang kan. Makanya manekung atau gembleng saya istirahatkan untuk sementara waktu, karena kalau perjalanan saya sudah nyebrang, ini sudah berminggu-minggu. Artinya manekung atau gemblengnya kan terlalu lama. Kasihan, enggak tega saya. Makanya lebih baik saya istirahatkan untuk sementara saja. Nah, ini karena sudah ada panjenengan sudah terlanjur nyampe di sini, maka langkah saya yang keempat, karena saya sudah melakukan di 3 titik ya. Nah, ini yang keempatnya, ini saya lakukan di Pulau Jawa yang dekat, biar saya tidak terlalu lama di luarnya. Kok kenapa tidak dilakukan di rumah saja Pak Web, atau dilakukan di pesanggeran saja dari jarak jauh? Kan bisa, memang bisa. Tapi kalau itu saya lakukan, saya tersebut nggak sopan. Sowan leluhur, kok leluhur yang disuruh sowan kepada, memangnya saya siapa?
Emangnya saya siapa? Saya yang butuh, berarti saya yang harus sowan kepada para leluhur. Bukan para leluhur itu saya panggil, saya kumpulkan ke sini. Etikanya nggak ada, tata keramanya nggak ada. Hal ini saya lakukan untuk menyediakan diri saya sebagai jembatannya. Jadi melalui diri saya, para leluhur ini bisa berhubungan dengan anak cucunya. Berhubungan untuk apa Pak Web? Berhubungan agar supaya anak cucunya ini tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang diadu domba, tidak gampang dimanfaatkan. Itu maksudnya. Karena apa? Karena ada koneksi dari leluhurnya. Ada koneksi dari masing-masing leluhurnya. Sehingganya selemah apapun keyakinannya tidak bisa diadu domba. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum, entah maksudnya apa, saya sendiri kurang paham. Kok ada manusia seperti itu? Kalau memang suka kerusuhan, mbok terang-terangan, duel gitu, emang mantap kan, jelas kan, duel lapangan, siapa yang mati gitu. Itu kan jantan, bukan dengan cara mengadu domba antar keluarga, antar agama, antar adat tradisi. Itu cara pengecut kalau buat saya. Bukan seperti itu seorang pendekar. Nah, agar supaya warga Nusantara se-NKRI ini masing-masing memiliki kekuatan kesadaran, maka mereka semua harus terkoneksi dengan leluhurnya masing-masing. Nah, berarti selama ini para leluhur tidak bisa berkomunikasi dengan anak cucunya. Bener. Buktinya bisa diadu domba. Nah, kemana kekuatannya? Bisa dipengaruhi, bisa diadu domba. Itu bukti kalau saudara-saudari kita tidak terkoneksi dengan para leluhurnya. Leluhur-leluhur mereka tidak bisa mengkoneksikan diri kepada anak cucunya. Itu karena apa? Tidak bisanya karena apa? Karena yang Lampung hilang Lampungnya, yang Palembang hilang Palembangnya, yang Jawa hilang Jawanya. Jadi budaya asing semua, adat asing semua, kepribadian asing semua. Sudah nggak asli lagi. Nah, ini yang menjadikan para leluhur kesulitan berkoneksi dengan anak cucunya. Jadi ini harus segera dikoneksikan. Karena NKRI sedang terancam, alam semesta sedang terancam. Dan yang bisa mempertahankan serta memperjuangkan NKRI itu kan warga NKRI itu sendiri. Ya, yang bisa memperjuangkan alam semesta, ya yang menghuni alam semesta itu sendiri kan. Jadi koneksi antara manusia modern dengan para leluhurnya ini harus segera terjadi. Sehingganya para sengkuni-sengkuni ini tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya mohon dukungan panjenengan untuk bisa menunggu saya kembali ketika panjenengan berhasil mencapai puncak Manekung atau Gembleng, ya.
Ingat, selama panjenengan manekung atau gembleng, jika ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, ditanyakan. Jangan diam saja ya, ditanyakan. Sekiranya ada yang tidak diketahui, ditanyakan. Jangan diam saja. Pelajaran panjenengan adalah menghafal tentang tata cara melakukan patrap samadhi yang baik dan tepat. Dan menghafalkan jati diri panjenengan sendiri. Itu saja. Dan waktu panjenengan ini luang ini ya. Sangat luang. Tidak seperti yang biasa-biasanya. Hanya 4 hari 5 malam aja. Itu kan singkat sekali. Nah setelah saya tekankan harus hafal jati diri. Nah ini nggak ada yang 4 hari 5 malam itu. Pasti nambah. Lebih dari 4 hari 5 malam. Karena belum hafal itu. Sebab apa? Sebab kalau belum hafal jati diri, saya tidak bisa menemani mencapai manunggal jati. Nah ini waktunya panjenengan paling luang saat ini. Nah selanjutnya untuk Mas Eko, kalau ada kadang yang datang mau mengikuti manekung atau gembleng, jelaskan apa adanya tentang hal ini. Kalau dia bersedia menunggu kapanpun saya pulangnya, ya silahkan. Tidak apa-apa mengikuti manekung atau gembleng di sini. Sedangkan puncaknya nunggu saya datang. Kalau tidak, karena terikat pekerjaan dan lain sebagainya, lebih baik disuruh pulang dulu. Menunggu saya selesai melakukan perjalanan besar ini. Ya, Bang? Ya. Maknya ya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya ya.